Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, berjumpa kembali pada daring asinkron untuk kuliah pestisida dan teknik aplikasinya. Saudara sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bahayanya pestisida. Kita sudah tahu bahwa pestisida itu adalah senyawa kimia yang beracun. Sehingga jika pemakaiannya itu berlebihan dan tidak hati-hati, bisa menyebabkan keracunan pada ternak, mengganggu kesehatan, menyebabkan keracunan pada manusia, sehingga bisa berakibat mematikan. Kemudian bahaya yang lain, pestisida itu menjadi pencemar lingkungan, yang mana kalau lingkungan itu sudah tercemar, memulihkannya itu butuh waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Nah, ada sebuah kisah ini. Seorang pemuda yang mau melakukan panen rambutan. Suatu ketika musim rambutan, buah rambutannya berbuah lebat dan sudah mulai memerah, siap untuk dipanen. Tapi ketika mau naik ke pohon, di pohon itu banyak sekali semut merah. Sehingga si pemuda berpikir bagaimana bisa memetik rambutan tanpa harus diganggu oleh semut merah itu. Ya, kita tahu semut merah itu kalau menggigit sakit sekali gitu ya. Kalau dikerubuti banyak semut merah, wah, betapa sedihnya dan menyakitkan itu ya. Nah, dia berpikir, oh kalau gitu dia kemudian mencari, masuk rumah, cari itu penyemprot insektisida. Ya, yang kita kenal-kenal di pasaran banyak sekali alat semprot pestisida itu, insektisida itu ya dia semprotkan ke tangannya, tangan dan kakinya disemprot pestisida, karena di iklan-iklan itu kalau sudah disemprot pestisida ada kecoak lewat aja mati gitu ya. Nah ini harapannya kalau sudah disemprot pestisida tangannya nanti semut tidak akan gigit. Kakinya juga begitu. Nah, setelah itu dia naik setelah disemprot pestisida kaki dan tangannya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Sampai di atas pohon, reaksi racun insektisida itu mulai bekerja. Ya, tangan pemuda itu mulai membiru, ya. Kemudian kepalanya pusing, akhirnya di atas dia pingsan, jatuhlah dari atas pohon. Nah itu ketidakhati-hatian di dalam menggunakan pestisida, ya insektisida, alat obat nyamuk itu, kalau kita kenal dengan obat nyamuk itu juga pestisida. Nah ada informasi bahwa setiap tahun ada 25 juta pekerja yang keracunan pestisida. Miller tahun 2004 melaporkan ada 3 juta pekerja di bidang pertanian yang secara tidak sadar terpapar oleh pestisida. Dan tragisnya 18.000 diantaranya meninggal dunia. Nah, inilah betapa bahayanya pestisida. Nah, ini kalau kena pestisida, ini sudah mulai tingkat racun pestisida ada dalam tubuh itu. Kalau sudah ada gejala itu artinya keracunannya sudah lumayan parah.
ada timbul gejala sakit kepala, pusing-pusing, mual-mual, kemudian dadanya di sebagian dada itu sakit, gitu ya. Kemudian muntah-muntah, timbul gatal-gatal di tubuh karena alergi, gitu ya. Kemudian otot-otot sakit, pegel-pegel, gitu. Keluar keringat berlebihan, beberapa bagian tubuh terjadi kram. Kemudian kalau sampai kepada saluran pencernaan, orang bisa menjadi diare, sulit bernapas, pandangannya berkunang-kunang, kabur, bahkan bisa sampai kepada kematian. Nah, kemudian dampaknya pada kesehatan ada beberapa tingkatan. Ada karsinogenik, ya, pestisida yang karsinogenik itu bisa menyebabkan pembentukan jaringan kanker pada tubuh. Ada pestisida yang menyebabkan mutagenik, menyebabkan kerusakan genetik sehingga generasi yang akan datang gennya menjadi bermutasi, berubah. Kemudian ada teratogenik, ini menyebabkan cacat di dalam kandungan sehingga bayi yang dilahirkan itu menjadi cacat. Kemudian adanya residu yang berbahaya di lingkungan. Nah, bagaimana pestisida bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Melalui kulit, misalnya ini kasus yang paling banyak ditemukan. Ya, karena ini bisa kalian lihat, ini kalau di luar negeri orang tertib sekali ya mau mengaplikasikan pestisida itu lengkap sekali ini pakaiannya seperti hazmat petugas COVID ini. Nah, ini nyemprot pestisida seperti ini. Ada maskernya, ini mestinya ada lagi kelengkapan kacamata, ini ada kacamatanya. Sarung tangan, bajunya. Nah, ini petani kita seperti ini. Nah, bisa bandingkan ini ya. Petani kita itu hanya pakai topi biasa, kemudian tangannya terbuka, tidak pakai masker. Ini pada kulit bisa banyak terpapar tanpa sengaja. Kemudian melalui pernapasan, ini tidak pakai masker, ini kalau ada percikan-percikan terhirup, ya bisa masuk ini. Kemudian mulai mulut, nah, kalau gelasnya, minumannya juga tidak diamankan sedemikian rupa, makanannya tidak ditutup, ya, terkontaminasi, bisa masuk keracunan melalui mulut. Nah, inilah saudara sekalian, akibatnya nanti kalau keracunan sebagaimana gejala-gejala yang terjadi ini sudah mulai akut. Baik, saudara sekalian, dampak-dampak yang lain dan bagaimana mengukur tingkat keracunan bisa kalian pelajari lebih lanjut di dalam materi di pertemuan ke-7 di mata kuliah pestisida dan teknik aplikasinya secara online di rpsonline.unisma.ac.id. Baik, sampai bertemu, nikmati kuliah daring di Unisma dengan sebaik-baiknya, tetap semangat di tengah-tengah pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.